Dua majikan. Di kantor milik Akram AC-nya bocor dan dia memanggil jasa servis AC. Kebetulan yang menangani seorang pria dan asistennya adalah perempuan, yaitu dia Hara. Hara dengan telaten menjadi asisten sampai kecantikan alami Hara menjadi perhatian Akram. Akram adalah seorang pria berusia 38 tahun, anak kedua dari 3 bersaudara. Keluarganya pebisnis sukses yang turun-temurun dari kakeknya. Dia juga punya adik yang satu kantor dengannya bernama Dewangga berusia 35 tahun. Akram terus memperhatikan bokong Hara. Ia pikir kenapa Hara yang cantik mau menjadi tukang AC. Hara, tolong ambilkan bautnya. Baik, Pak, ucap Hara. Beberapa saat kemudian AC itu sudah selesai diperbaiki. Mereka berdua permisi dan Akram terus memperhatikan sosok Hara yang berjalan keluar dari ruangannya. Setelah itu, Dewangga masuk dengan setumpuk berkas di tangannya. Ngapain lo ngelamun? Tanya Dewangga. Ah, kepo amat. Gimana istri lo? Masih marah gara-gara kemarin? Tanya Akram. Hah, gara-gara lo nih. Dia salah paham. Jawab Dewangga. Istri gue juga sama masih marah, tapi biasanya setelah gue kasih jatah gak akan marah lagi. Ucap Akram. Dewangga tertawa sambil menatap Akram. Masih mending lo berarti. Lah istri gue jangankan dikasih jatah, disentuh aja udah teriak-teriak minta cerai. Akram tersenyum sambil mengecek berkas dari adiknya. Tadi cewek tukang AC cantik juga. Iya. Tanya Dewangga. Biasa aja. Ucap Akram. Hahaha, lo jual mahal anjing. Gue tahu lo tadi lihatin dia terus. Ucap Dewangga. Akram menatapnya tajam. Sopan dikit deh sama abang lo, pakai ngatain anjing segala. Hahaha, sorry. Dewangga terlihat mengotak-atik ponselnya dan langsung pergi dari ruangan kakaknya. Sementara Akram melanjutkan pekerjaannya. 3 jam kemudian, Hara mendapat pesan dari bos di agensinya. Dia datang ke kantor tersebut dan menanyakan perihal yang terjadi. Hara, ada tawaran menjadi babysitter. Gajinya besar dan hanya mengurus bayi saja. Ucap setia. Pak, maaf jika aku menolaknya. Aku gak bisa jaga anak apalagi jaga bayi. Hara, ini kesempatanmu untuk dapat gaji yang besar. Kamu kan lagi butuh uang. Ucap setia. Memangnya berapa Pak gaji babysitter? Tanya Hara. 15 juta sebulan. Yakin? Pak, UMK di sini saja tidak sampai 5 juta. Ucap Hara heran. Makanya ini mumpung ada gaji gede. Ada 2 bayi yang harus diurus. Gimana? Kalau gak mau aku lempar ke yang lain saja. Ucap setia. Aku mau. Jelas dia Hara. Oke, aku akan kirim alamatnya. Besok kamu bisa datang sambil bawa surat dariku. Hara mengangguk. Keesokan harinya, Hara menuju ke perumahan elit tempat calon majikan barunya. Kapan lagi mendapat gaji besar dalam 1 bulan? Sesampainya di sana, Hara masuk ke dalam dan diarahkan pembantu lain untuk menunggu sejenak. Rumah itu sangat sepi sekali, bahkan sepertinya tidak berpenghuni. Sudah datang? Tanya seorang pria. Saya Hara. Pak, babysitter baru. Jawab Hara dengan sopan. Iya, aku sudah tahu sebelumnya. Perkenalkan, namaku Dewangga. Oke, Pak Dewangga. Di mana bayinya? Saya bisa mulai bekerjakan hari ini. Tanya Hara. Hahaha, kamu bersemangat bekerja? Ya. Oke, sebelumnya jangan terlalu formal. Biasa saja dan rileks saja. Ucap Dewangga. Hara mengangguk. Ayo ikuti aku. Mereka masuk ke sebuah kamar. Hara mengernyitkan dahi saat tidak ada bayi di sana, bahkan perlengkapan bayi juga tidak ada. Dewangga mengunci pintunya membuat Hara panik. Pak, kenapa? Seseorang keluar dari kamar mandi. Pria itu hanya memakai lilitan handuk saja. Dewangga? Dia. Iya, Kak. Namanya Hara. Lo tertarikan dengannya? Sebagai permulaan lo bisa cicipi duluan, dan lain kali kita bisa main bertiga. Ucap Dewangga nakal. Apa maksudnya ini? Tanya Hara bingung. Dewangga mendorong Hara ke Akram, dan Akram langsung memeluknya. Benarkan mengurus 2 bayi. Kami bayinya, terutama bayi, di dalam celana kami. Ucap Dewangga. Tidak. Aku tidak mau. Teriak Hara.
Dewangga langsung keluar dari sana, membiarkan kakaknya mencicipi duluan. Hara mencoba melepaskan pelukan Akram. Dia berusaha untuk kabur, tapi Akram mencekalnya. Namamu Hara? Nama yang indah. Ucap Akram. Lepaskan aku. Aku mohon. Jangan berteriak. Ucap Akram. Pak, lepaskan saya. Saya mau kerja halal saja. Ucap Hara. Munafik. Ucap Akram. Sungguh, Pak. Saya tidak mau melakukan ini. Ucap Hara. Akram terdiam karena gadis itu terus meneteskan air matanya. Aku sudah membayar kepada agensimu. Ucap Akram. Hara hanya diam saja. Ia menahan isak tangisnya. Jawab, sayang, apa kamu masih virgin? Tanya Akram. Hara menyadari jika pria ini adalah pria yang menyewa jasa servis AC kemarin. Aku sudah, sayang. Boleh aku masukkan punyaku? Tanya Akram. Hara masih diam. Nafas Akram seolah mengintimidasinya. Akram mendorong Hara ke tempat tidur. Hara terus mundur perlahan dan melindungi dirinya sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan membuatku kesal. Kemarilah. Ucap Akram. Ampun, Pak. Lepaskan saya. Ucap Hara. Akram menarik tangan gadis itu dengan kasar. Dia mendekatkan wajah Hara dengan wajahnya sendiri. Dia menatap gadis itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu tahu jika aku tidak suka penolakan? Tanya Akram. Ini hanya kesalahpahaman saja. Pak, saya di sini untuk menjadi dua babysitter bayi, bukannya menjadi wanita penghibur. Jawab Hara. Nafas mereka saling bertemu, kemudian indera penciuman Hara bisa merasakan aroma parfum Akram yang begitu wangi menyejukkan jiwa. Hara melengos sementara Akram mencium bibir manisnya, dan itu pun hanya sekilas saja. Bibirmu manis sekali. Ucap Akram. Hara menunduk diam dan masih ketakutan. Akram menaikkan dagu gadis itu supaya tetap berhadapan dengan wajahnya. Kamu tak akan bisa keluar dari rumah ini. Aku sudah membayarmu. Ucap Akram. Aku belum menerima uang sepeser pun. Jawab Hara. Aku akan memberi bonus jika kamu penurut. Ucap Akram. Tiba-tiba kepala Hara terasa pusing dan berputar, kemudian dia pingsan di dada Akram. Hara. Ucap Akram sambil menepuk pipi Hara. Dewangga masuk ke dalam kamar dan melihat kakaknya panik karena Hara pingsan. Wah, kacau nih cewek. Belum apa-apa sudahkah? Oh, ucap Dewangga. Dia beneran pingsan. Lo cepatan panggil dokter. Suruh Akram. Lo gila. Kita bisa ditangkap polisi jika dia sampai kenapa-napa. Udah biarin aja sampai dia siuman. Ucap Dewangga santai. Akram menidurkan di atas tempat tidur kemudian menyelimuti Hara. Dia lega jika Hara masih bernafas. Ah, gue pergi dulu. Istri gue nelpon. Ucap Dewangga. Sialan. Lo yang bawa cewek ini, tapi gue yang harus ngurusin. Ucap Akram. Istri gue nelponin mulu. Ucap Dewangga lalu pergi begitu saja. Setelah Dewangga pergi, Akram menuju ke dapur untuk mengambil minum dan Hara yang pura-pura pingsan berusaha kabur dengan cara melompat dari jendela, tapi aksinya gagal. Hara, teriak Akram. Kabur. Apa yang kamu lakukan? Tanya Akram. Suaranya mencerminkan kekhawatiran. Hara menolak.